Gimana kabar kalian semua hari ini? Semoga kalian baik-baik saja, selalu diberikan kesehatan, lancar rezeki, dan dimudahkan segala urusan. Kembali lagi, kita akan mereview sebuah film yang diadaptasi dari kisah nyata. Film ini berjudul Fury yang rilis pada tahun 2014. Menceritakan tentang Perang Dunia Kedua yang hampir mencapai puncaknya, di mana saat itu Jerman memerintahkan semua warganya untuk ikut berperang, baik itu wanita dan juga anak-anak. Akan tetapi film ini berfokus pada tim pengemudi tank N4 Sherman yang dijuluki Fury. Mereka dipercaya untuk menembus jantung pertahanan musuh dan satu-satunya tank yang mampu menghadapi tank Tiger milik Jerman yang terkenal sangat tangguh karena kejeniusan mereka. Oke guys, siapkan handset, secangkir kopi, jauhi keramaian, dan berikut alur cerita selengkapnya. Di saat Perang Dunia hampir mencapai puncaknya, pasukan sekutu mengempur habis-habisan pasukan Jerman. Namun mereka harus menghadapi pasukan Hitler yang paling fanatik saat itu. Dalam keputusannya, Hitler memerintahkan pria, wanita, dan juga anak-anak untuk berperang habis-habisan. Para kru tank Amerika pun kalah telak dari tank Jerman yang jauh lebih unggul kala itu. Satu-satunya tank yang masih selamat adalah tank N4 Sherman yang dijuluki Fury. Tank tersebut dikendarai 5 orang yang dipimpin oleh Don atau biasa dipanggil dengan Wadadi, kemudian Boyd atau Bible, Kodo atau Trini, Grady atau Con-S, dan satu lagi Ray yang telah tewas saat pertempuran tersebut. Mereka pun kembali ke pangkalan militer setelah memperbagi Fury yang sebelumnya rusak dalam pertempuran tersebut. Sesampainya di pangkalan militer, mereka disambut teman-temannya yang saat itu mengira kalau peloton ketiga semuanya telah tewas. Thought you were dead. Where's the rest of third platoon? We're it. Don kemudian memerintahkan anak buahnya menyiapkan amunisi, bahan bakar, menyuruhnya makan dan memperbaiki mekanik. Sementara ia yang kelihatan tegar saat itu ternyata sangat syok dan terpukul setelah kehilangan salah satu anak buah terbaiknya dan selamat melewati pertempuran sebelumnya, walaupun ia tidak mau menunjukkan rasa sedih itu di depan krunya. Kemudian datanglah seseorang yang bernama Norman yang mengaku diminta untuk menggantikan posisi Ray. Don yang saat itu melihat sekilas tampang Norman pun langsung gak percaya, apalagi setelah mengetahui kalau Norman baru saja menjadi tentara 3 minggu yang lalu. Tapi karena itu adalah perintah dari atasannya, Don pun akhirnya menerimanya guys. Norman kemudian memperkenalkan diri kepada kru yang lainnya. Tentu saja ia dibully habis-habisan karena ia terlihat culun. Apalagi ia mengaku belum pernah masuk tank, gak pernah ikut perang, gak pernah megang senjata, apalagi membunuh. Karena notabene-nya, Norman ini adalah seorang juru ketik, bukan tentara barbar seperti mereka. Norman kemudian diminta Grady untuk membersihkan daleman Fury yang kotor karena bekas pertempuran sebelumnya. Norman pun menurutinya, yang ternyata masih terdapat sobekan kulit wajah Ray tergeletak di sana. Gak tahan melihatnya, Norman akhirnya keluar dan muntah guys. Di momen ini, Norman sepertinya nggak sanggup lagi untuk lanjut, apalagi setelah melihat Don yang ingin menghajar tentara SS karena masih kesal dan dendam yang kemudian dilerai oleh teman-temannya. You see that? He's an SS. No. You kill every last one you can, the real asshole. Setelah itu, beberapa sersan dikumpulkan guys, termasuk juga dengan Don. Mereka mendapat misi baru, yaitu bergabung dengan Kompi Packer di Batalion 41, yang kemudian diminta menaklukkan salah satu kota di Jerman. First platoon, mount up, move out. Okay, guns ready. Di tengah perjalanan, Don meminta kepada semuanya untuk waspada, tak terkecuali kepada Norman yang saat itu masih newbie. Don juga meminta kepada Norman untuk melatih menembak jika ia melihat hal yang mencurigakan. Dan jika itu adalah warga sipil, maka itu adalah masalah mereka. She'll let you fuck her for a chocolate bar.
It's not true. Okay, it's not true. What, do you think Hitler fucked on the bus for a chocolate bar? Sampai akhirnya Norman melihat pergerakan di semak-semak. Akan tetapi ia membiarkannya begitu saja, yang akhirnya satu tank hancur dan membunuh salah satu komandan mereka. Don tahu kalau Norman pasti melihatnya. Tentu saja sangat marah waktu itu, guys. Norman! He was just a kid, I'm sorry. Butter knife in one hand and mama's titty in the other. You chopped him up! Sergeant! Don kemudian mengambil alih dan memimpin rombongan ke tempat tujuan. Dan setelah berjalan beberapa saat, akhirnya mereka sampai dan bergabung dengan Kompi Baker di Batalion 41. Baker Company? Yes, sir. Who's in charge of this column? I am. Di sana, Don bertemu dengan Kapten Waggoner. Waggoner meminta kepada Don dan tank lainnya untuk menyelamatkan satu peleton pasukannya yang terjebak di lahan terbuka. Banyak sekali pasukan Amerika tewas di sana karena senjata anti-tank milik Jerman termasuk pasukan terbaik miliknya. Dan setelah selesai, Don diminta untuk maju dan bertemu di kota berikutnya. Setelah mengetahui tugas tersebut, mereka pun berangkat, guys. Mount up, Weissman! Mount up! Hanya 4 tank dan beberapa pasukan yang berangkat saat itu. Dan setelah berjalan beberapa saat, akhirnya mereka sampai ke tempat pertempuran. Don kemudian meminta kepada semua pasukan untuk turun dan meminta kepada semua tank untuk berjalan berjajar yang kemudian diikuti beberapa pasukan di belakang. On my line, guys, on my line. Sedikit demi sedikit, mereka berhasil menyelamatkan beberapa pasukan yang terjebak di tempat terbuka, yang kemudian berlindung di belakang tank. Akan tetapi, Jerman yang melihat itu pun tidak tinggal diam, guys, dan pertempuran sengit pun terjadi. 5 kru Fury ini mempunyai tugas masing-masing, guys. Gray di bagian memasukkan peluru meriam, Bible menembak meriam, Gordo di bagian supir, Norman senapan mesin, dan Don pemimpin sekaligus pengatur strategi. Ceasefire, target destroyed. Fuck! Anti-tank, AT! Submerge! Left! Fire! On the line! Let's light him up. Let's go. Let's clean it up. Saat itu, Norman diminta Gordo menembaki pasukan Nazi yang tergeletak untuk memastikan mereka telah mati. Akan tetapi Norman tidak sanggup, guys. Ia malahan mengeluh dan mengatakan kalau sebenarnya ia tidak berada di kompi tersebut. Turn your goddamn intercom off. You're gonna bawl like that. Boys, fight on foot. Kini senjata anti-tank telah hancur. Pasukan Amerika pun menghabisi sisa-sisa tentara Nazi yang masih hidup, yang akhirnya mereka menguasai medan pertempuran. Saat itu, pasukan Amerika menemukan tentara Nazi yang memakai jaket tentara Amerika. Don yang melihat itu pun meminta untuk tidak membunuhnya. Akan tetapi, menyuruh Norman untuk menghabisi tentara Nazi tersebut di hadapannya, guys. Big fat hole in his back. Namun Norman menolak. Ia malahan memilih mati daripada menjadi seorang pembunuh. You or him? Pick. Kill me! Please! Akan tetapi, Don tidak peduli. Ia tetap memaksa Norman untuk membunuh tentara Nazi tersebut. Don melakukan semua ini tentu saja ada tujuannya, guys. Membunuh atau dibunuh, tidak ada pilihan lain di dalam peperangan. Don meminta Norman untuk sadar bahwa di dalam peperangan, kesucian hati dan ketakutan tidak akan menyelamatkannya. Walaupun sebenarnya, Don juga menangis karena terguncang rasa kemanusiaannya setelah memaksa Norman melakukan hal tersebut. Bible kemudian menghampiri Norman dan memintanya bergabung untuk menenangkan diri. Di sini diketahui kalau tim Fury adalah satu-satunya kru tank yang dari dulu masih tetap bersama. Mereka bertempur mulai dari Afrika hingga akhirnya sampai ke tanah Jerman. Semua itu tak lain adalah karena ketangguhan Don dalam memimpin kru. Mereka semua bahkan mengatakan kepada Norman kalau mereka tidak mau bertempur kecuali bersama dengan Don. Setelah tiba-tiba Don menghampiri mereka, mengatakan untuk bersiap karena 15 menit lagi mereka akan berangkat. Don juga meminta kepada Norman untuk makan karena hari itu ia belum melihat Norman memakan sesuatu.
Let's go eat some. Dalam perjalanan ke kota selanjutnya, mereka melihat banyak warga Jerman, termasuk wanita dan juga anak-anak yang tergantung. Dalam dada mereka, tergantung tulisan, "Kalau aku adalah pengecut yang menolak berjuang untuk rakyat Jerman." Semua itu adalah ulah dari pasukan SS yang menggantung warganya karena menolak untuk berperang melawan pasukan sekutu. Sesampainya mereka di perkampungan, semua pasukan mulai berpencar. Don yang notabene menguasai bahasa Jerman menanyai salah satu penduduk setempat tentang keberadaan pasukan Nazi. Akan tetapi, Opa, wo sind die deutschen Soldaten? dan pertempuran pun kembali terjadi karena di sana ternyata banyak sekali tentara Nazi yang bersembunyi di balik tembok. Dan di saat itu pula, Norman mulai berani membunuh dan menembaki pasukan Jerman. Kemudian keluarlah seseorang dari dalam gedung yang kemudian diikuti beberapa pasukan Nazi yang menyerah. Pasukan tersebut sebagian besar adalah anak-anak yang dipaksa untuk ikut berperang. Akan tetapi, Don yang melihat salah satu dari mereka adalah pasukan SS yang memaksa anak-anak tersebut, Don pun tidak memberi ampun dan meminta tentara yang ada di sana untuk mengeksekusi tentara SS itu. Kota telah dikuasai. Mereka pun memutuskan untuk beristirahat dan berangkat di keesokan harinya. Tentu saja, hari itu dimanfaatkan dengan baik oleh tentara barbar seperti Gordo dan Grady untuk sunah Rasul dengan warga setempat. Don pun menghampiri Norman yang kemudian menanyakan, Open out those heinies. Flash them real good. Wasn't nothing, right? Yeah, it was nothing. In fact, I kind of liked it. Don kemudian melihat tante Jerman yang mengintip dari jendela. Ia pun mengajak Norman untuk memeriksa tempat tersebut. Sesampainya di sana, Don kembali menemukan gadis cantik yang disembunyikan tante Jerman itu agar tidak diapa-apain oleh pasukan Amerika. Gadis itu ternyata adalah keponakannya yang bernama Emma. Tentu saja Emma ketakutan guys, walaupun sebenarnya tidak diapa-apain oleh Don. Don malahan menyuruh Emma memasak beberapa telur dan malahan memberi 2 bungkus rokok sebagai imbalannya. Kemudian betapa senangnya Emma setelah melihat dan mendengar kalau Norman ternyata dapat memainkan piano dengan baik. Emma pun menyusulnya dan malahan ikut bernyanyi mengiringi piano yang dimainkan Norman itu. Sontak Emma terdiam setelah melihat punggung Don yang ternyata penuh dengan luka. Don yang menyadari akan hal itu mengatakan dengan bahasa Jerman, She's a good, clean girl. You don't take her in that bedroom, I will. Nein, sie sind jung. Sie leben. Di dalam kamar guys, walaupun Emma nggak tahu apa yang dikatakan oleh Norman, akan tetapi Emma ternyata menyukai Norman karena kesopanannya. Dan Norman pun melepas keperjagaannya guys. Di saat makanan sudah matang dan siap untuk dihidangkan, pengacomelan datang guys. Norman! Time for you to act the man. No, man, you. What would you do? Why quit? Anyone touches a girl to get their teeth kicked. Don kemudian meminta mereka untuk duduk dan makan bersama. Bible yang alim kemudian memimpin doa untuk makan. Akan tetapi, Grady masih saja terus mengganggu Emma. Gordo yang tadinya diam ikut-ikutan bercerita tentang hal-hal yang membuat makan Don tidak nyaman. Ditambah lagi, Grady yang terus mengoceh tidak bisa diam. Hal itu membuat Don marah dan menancapkan pisaunya di meja makan, yang kemudian meludahi Grady dengan makanan yang ada di mulutnya. I'm just drunk. I'm sorry. Where's level 6?
Kemudian mereka dipanggil kapten untuk mendapatkan misi selanjutnya, dan tanpa pikir panjang, mereka pun bubar dan bergegas. What y'all doing? Fuck, hurry up. There's more. Kali ini misi mereka benar-benar sangat penting. Di sana Kapten Wagner memerintahkan Don untuk mengamankan persimpangan jalan di bagian barat. Karena jika pasukan Jerman berhasil menerobos persimpangan tersebut, maka mereka akan menghasilkan kertas suplai bagi tentara Amerika yang ada di kota. Akan tapi masalahnya, mereka nggak tahu ada berapa musuh tentara di sana, pasukan jenis apa, dan peralatan tempur apa yang mereka gunakan. Dan di saat mereka melakukan persiapan, tiba-tiba mereka dihujani bom oleh pasukan Jerman. Serangan tersebut ternyata berhasil menghancurkan beberapa gedung sekitar guys. Salah satunya adalah gedung yang ditempati Emma. Norman yang melihat itu pun merasa terpukul karena kekasih barunya tewas saat itu juga. Kembali, 4 tank ditugaskan untuk mengamankan persimpangan tersebut. Dan di tengah perjalanan, Don kembali lagi menceramahi Norman yang saat itu galau karena kekasih barunya telah tewas. Don mengatakan kalau ia ikut berperang dan membunuh Jerman mulai dari Afrika, kemudian Prancis, Belgia, dan sekarang membunuh Jerman di Jerman. Perang ini akan segera berakhir, tapi sebelum itu banyak sekali orang yang akan mati. Keempat tank tersebut terus melakukan perjalanan menuju persimpangan. Namun tiba-tiba serangan tersebut ternyata bukan senjata anti-tank, melainkan tank Tiger milik Jerman yang terkenal tangguh dan paling canggih. Tank yang lain meminta untuk segera pergi dari sana dan langsung ke persimpangan. Akan tetapi, Don menginginkan agar tank Tiger dihancurkan terlebih dahulu. Mereka kemudian membentuk formasi dan menyerang secara bersamaan. 3 tank Sherman Amerika melawan 1 tank Tiger Jerman yang sangat tangguh. Beberapa kali tembakan meriam dilesatkan, tapi semuanya sia-sia karena tidak mampu menghancurkan tank Jerman tersebut. Justru sebaliknya, satu persatu mereka dengan mudah dihancurkan dan hanya menyisakan Fury. Akan tetapi, Don tidak mau menyerah begitu saja guys. Ia terus berusaha mencari titik lemah dengan meminta Gordo memutar ke belakang. Dengan begitu, mereka pasti akan dapat menghancurkan tank Tiger tersebut. Fucking shoot him! Now! Come on! Come on, Bible! Wait, one more! One more, now! Tight strong. Setelah bersusah payah, akhirnya mereka pun selamat dan berhasil mengalahkan tank Tiger itu. Fuck you! Best job ever. Best job ever. Best job ever. Walaupun mereka berhasil mengalahkan Tiger, namun misi mereka bukanlah itu guys. Misi mereka adalah mengamankan persimpangan bagian barat. Dengan hancurnya 3 dari 4 tank yang mereka tugaskan, kini hanya Fury yang masih bertahan. Don pun memerintahkan kepada Gordo untuk menuju ke persimpangan tersebut, karena mereka lah satu-satunya harapan untuk menahan laju pasukan Jerman yang akan melintas. Akan tetapi, di saat mereka tepat melintasi persimpangan tersebut, Fury menginjak ranjau yang membuat rodanya terputus dan tidak mampu untuk berjalan. Shit! You got no fucking time! Mine. Settle down, it's a mine. We hit a mine is all. Kemudian, Norman dan Grady diminta Don untuk mengecek gudang yang ada di seberang jalan, memastikan apakah ada tentara Jerman atau tidak.
Setelah dipastikan gudang tersebut aman, Grady kemudian meminta maaf kepada Norman atas perbuatannya selama ini. It's okay. Mereka pun kembali dan melaporkannya kepada Don. Aid station. They all did. Sambil menunggu Fury diperbaiki, kembali lagi Don meminta Norman untuk berjaga dan mengintai di perbukitan untuk memantau keadaan. Norman! Top of the hill, then work your way from the trees. Sesampainya di sana, Norman melakukan apa yang telah dikatakan oleh Don. Norman pun berhenti sejenak sambil memakan biskuit. Dan tak selang begitu lama, terdengarlah sayup-sayup nyanyian dari kejauhan. Nyanyian tersebut adalah nyanyian ratusan pasukan Jerman yang akan menuju ke arah mereka. Norman pun bergegas melaporkannya kepada Don. Hey! The Germans! How many? I got two, maybe 300 of them. Setelah mendengar laporan dari Norman, Don mengatakan itu adalah batalion SS milik Jerman. Mendengar itu, Bible mengajak mereka pergi dari sana karena mereka tahu mereka tidak akan bisa menang. Ditambah lagi tank mereka telah rusak dan hari mulai gelap. Akan tetapi tidak dengan Don, ia tetap bersikukuh untuk menjalankan misi tersebut walaupun ia sendirian. Sehingga terjadilah perdebatan di antara mereka, guys. Stop! What are you doing? Get out of here. Get to that tree line. It's my home. Mendengar keteguhan Don saat itu membuat Norman tersentuh hatinya. Ia memutuskan untuk tetap tinggal dan ikut mempertahankan persimpangan tersebut. I'm staying here with you. Melihat itu, Bible kemudian mengajak teman-temannya untuk tetap tinggal dan menanyakan kepada Don, apa rencanamu? What is your plan? Get us one of the dead crowds. Mereka mengambil salah satu mayat Jerman yang ada di dalam gudang, kemudian meletakkan di atas Fury dan membakarnya. Hal itu bertujuan untuk menipu pasukan SS menganggap kalau Fury telah hancur karena pertempuran. Mereka kemudian masuk ke dalam, melakukan persiapan dan menunggu batalion SS untuk pertempuran akhir. Namun sebelum pertempuran dimulai, mereka menyempatkan diri untuk mabuk bersama, guys. Tak kecuali dengan Bible dan juga Norman. Karena menurut Bible, pertempuran mereka kali ini memang layak untuk dirayakan. Dan di saat itu pula, Norman mendapatkan nama julukan perangnya, yaitu Machine. Fucking Frank machine, ain't you? Machine! Tak lama setelah itu, akhirnya batalion SS telah sampai di persimpangan. Dan setelah menunggu momen yang tepat, pertempuran 5 orang melawan 1 batalion SS pun dimulai. Right there, motherfuckers! Let's go! Fire! On wide! Fucking run! Walaupun Fury tidak lagi bisa bergerak, ternyata mereka berhasil menghancurkan dan membunuh puluhan pasukan SS, guys. Mereka tak henti-hentinya melepaskan tembakan dan bertempur hingga malam hari. Hingga akhirnya mereka kehabisan peluru. Karena dirasa masih mempunyai amunisi di luar, mereka pun berinisiatif untuk mengambilnya. Don kemudian melemparkan bom asap, Cordo dan Norman memberikan tembakan perlindungan, sedangkan Bible dan Grady mengambil peluru tersebut. Akhirnya mereka berhasil mengambil amunisi itu, walaupun Don sendiri hampir saja terbunuh karena tertembak di lengannya. Terlihat komandan pasukan Nazi memberikan motivasi untuk menggunakan senjata mereka dengan sebaik-baiknya. Pasukan Nazi kemudian mengendap-endap mendekati dan mengepung Fury. Setelah mencoba beberapa kali, akhirnya mereka berhasil menembakkan penghancur tank menembus Fury dan mengenai perut Grady. Grady pun tewas saat itu juga. Banyaknya pasukan Jerman yang terus berdatangan kala itu kembali lagi membuat mereka kehabisan peluru. Mereka kemudian keluar dari tank, bertahan dengan senapan yang mereka punya, sedangkan Don menggunakan senapan mesin yang masih tersisa di atas Fury.
dan baku tembak pun kembali terjadi. Where the hell are they? They're everywhere. Kurdo yang saat itu kembali kehabisan peluru mencoba menyerang pasukan SS menggunakan granat. Namun granat itu malahan terjatuh karena ia tertembak sebelum berhasil melemparkan granat tersebut. Kurdo pun juga tewas saat itu juga, guys. Di saat suasana mulai hening, sniper Jerman merangsak maju untuk membidik mereka. Dan ketika Paibel hendak keluar melemparkan granat, ia malahan tertembak tepat di kepalanya. Don yang melihat itu pun sempat melamun dan tidak fokus. Situasi tersebut dimanfaatkan oleh sniper Jerman untuk membidik Don. Dan beberapa tembakan berhasil dilesatkan si sniper tepat mengenai tubuh Don. Namun ia masih mampu untuk masuk ke dalam Fury. Saat itu, Don meminta maaf kepada Norman karena ia tidak mampu bertahan lebih lama. Sementara itu pasukan Jerman masih saja menembaki mereka hingga membuat Norman takut dan berencana untuk menyerahkan diri. Akan tetapi, Don melarangnya karena jika menyerahkan diri, pasukan Jerman akan menyiksa dan membunuhnya dengan kejam. Don malahan menyuruh Norman untuk keluar melalui lubang Palka dan bersembunyi di bawah Fury. Go. Norman pun menurutinya, sementara pasukan SS masukkan granat ke dalam Fury yang membuat Don juga ikut tewas saat itu juga. Norman kemudian bersembunyi dan menutupi tubuhnya dengan lumpur di bawah Fury seperti yang diperintahkan oleh Don. Pasukan SS yang menyisir kala itu sebenarnya melihat keberadaan Norman, tapi anehnya ia membiarkan Norman begitu saja. Hari sudah pagi. Norman terbangun karena suara kuda yang melintas. Kemudian ia kembali masuk ke dalam Fury dan memastikan keadaan teman-temannya. Mengetahui kalau Don telah tewas, Norman pun menutupi mayat Don dengan jaketnya. Kemudian ia kembali bersiaga setelah mendengar langkah kaki di atas Fury, yang ternyata One's alive. Easy boy. Norman akhirnya terselamatkan, guys. Norman tampak linglung dan trauma akan pertempuran tersebut. Tim medis mengatakan kalau dirinya adalah seorang pahlawan. Namun terlihat ekspresi kekecewaan terhadap dirinya sendiri bahwa yang menjadi pahlawan adalah mereka yang telah gugur di dalam medan pertempuran. Dan film pun selesai. Messing with my head again. You had your heart set on me, but these feels, they come and go, and they come so easily. Tell me what it is about you that I can't forget, but you're breaking down my walls again just to set me free. Why do I, baby, why do I love the way you always leave me? Why do I, baby, why do I